Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Hafsa Aries. Insya Allah dengan Hafsa Aries semua persoalan hidup ada jalan keluarnya. Saudara-saudaraku, setiap jiwa, setiap orang, setiap kepala pasti menginginkan punya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pasti menginginkan keluarga yang harmonis. Lalu bagaimana agar rumah tangga bisa berjalan dengan harmonis, bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah? Dalam hal ini saya punya 3 kunci. 3 kunci ini tidak boleh ada yang ditawar. 3 kunci ini menjadi sebuah keniscayaan untuk dilakukan oleh pasangan suami istri agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang harmonis, agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kunci pertama untuk membina rumah tangga adalah terbuka. Suami harus terbuka pada istri, istri juga harus terbuka pada suami. Dalam semua hal. Di dalam sebuah rumah tangga tidak ada ceritanya privasi khusus suami dan istri. Tidak ada ceritanya urusan pribadi. Semuanya adalah urusan suami dan istri, semuanya adalah kepentingan rumah tangga. Tidak boleh ada salah satu di antara suami dan istri punya kepentingan pribadi yang tidak boleh diketahui oleh istri, yang tidak boleh diketahui oleh suami. Dua-duanya harus punya kepentingan yang dipadukan. Setiap kepentingan istri adalah kepentingan suami, setiap kepentingan suami adalah kepentingan istri. Ini menunjukkan bahwa suami dan istri sudah siap bertanggung jawab dengan status mereka masing-masing. Si suami sudah mau bertanggung jawab dengan statusnya sebagai suami, istri pun demikian, sudah siap bertanggung jawab dengan statusnya sebagai istri. Kalau masih ada yang perlu dirahasiakan dari mereka, maka berarti dua-duanya belum siap sepenuhnya menjadi suami, belum siap sepenuhnya menjadi istri. Karena ketika kamu sudah berani berumah tangga, maka pada waktu itu kamu berarti sudah berani melakukan semua tanggung jawab sebagai pasangan. Setiap pasangan harus terbuka dengan pasangannya. Tanpa itu, jangan pernah berharap rumah tangga kamu menjadi rumah tangga yang sakinah, menjadi rumah tangga yang harmonis. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, bagaimana agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah? Perhatian. Suami harus perhatian pada istri. Demikian istri harus perhatian pada suami. Kebutuhan suami adalah kebutuhan istri, kebutuhan istri adalah kebutuhan suami. Jangan sampai ada satu hal dianggap kepentingan pribadi masing-masing. Jangan sampai ada sesuatu yang dianggap kepentingan pribadi antara istri atau suami. Karena kebutuhan istri adalah kewajiban suami, demikian kebutuhan suami adalah kewajiban istri. Maka menjadi penting perhatian, karena tidak mungkin suami memenuhi kebutuhannya sendiri ketika sudah menjadi rumah tangga, demikian istri tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa suami. Sekalipun sebagian keperluan bisa dikerjakan sendiri, tetapi bagaimanapun caranya, suami ataupun istri harus tahu tentang kepentingan masing-masing. Makanya pada poin pertama, tadi ada keterbukaan. Keterbukaan ini kemudian akan melahirkan perhatian. Kemudian poin yang ketiga adalah komunikasi yang aktif antara suami dan istri. Baik ketika sedang berada di bawah satu atap, atau ketika sebagian berada di luar rumah. Terutama pada 3 waktu yang tidak boleh dilewatkan dengan komunikasi antara suami dan istri. Sekalipun bentuknya hanya bincang-bincang santai, tapi pada 3 waktu ini suami ataupun istri tidak boleh melewatkan untuk bincang-bincang santai dengan pasangan. Waktu yang pertama adalah di pagi hari. Terutama ketika baru bangun tidur harus ada komunikasi. Kalau diperlukan komunikasi di pagi hari, bincang-bincang santai di pagi hari adalah merencanakan apa yang akan dilakukan oleh keluarga ini dari pagi sampai sore.
Kalau tidak diperlukan perencanaan itu adalah bincang-bincang santai sekalipun tanpa judul, tetapi harus ada komunikasi. Harus ada perbincangan antara suami dan istri di pagi hari. Waktu yang kedua adalah ketika sore hari. Bagaimanapun caranya, tidak boleh dilewatkan. Di sore hari harus ada komunikasi antara suami dan istri. Kalau penting dilakukan, komunikasi pada sore hari adalah untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan dari pagi sampai sore. Evaluasi bisa diisi dengan perbaikan yang dilakukan suami pada kesalahan yang dilakukan istri, atau sebaliknya, perbaikan yang dilakukan istri karena ada kesalahan yang dilakukan suami dari pagi sampai sore. Itu kalau penting untuk dilakukan. Kalau tidak penting ada evaluasi, yang penting bincang-bincang santai, komunikasi yang aktif di sore hari harus dilakukan antara suami dan istri untuk membina rumah tangga menjadi rumah tangga yang harmonis. Kemudian waktu yang ketiga yang harus ada komunikasi antara suami dan istri adalah menjelang tidur. Ketika suami dan istri sudah mulai rebahan di ranjang, sebelum membaca doa tidur, usahakan ada komunikasi. Ada bincang-bincang santai, ada obrolan kecil sebelum tidur. Obrolan pendek sebelum tidur adalah untuk semakin mendekatkan rasa. Apalagi obrolan sebelum tidur bernostalgia, kenangan-kenangan masa lalu ketika pacaran, kenangan-kenangan ketika sama-sama saling mencintai sebelum pernikahan. Itu akan sangat berfungsi semakin membesarkan perasaan sayang pada pasangan. Itulah pentingnya komunikasi. Nah, kalau sudah mampu melakukan 3 hal dari poin pertama sampai poin ketiga tadi, insya Allah rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Demikian dulu video kali ini, semoga bermanfaat bagi kamu yang sedang menjalani rumah tangga atau bagi kamu yang mau menjalani rumah tangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.